Hamba Tuhan sekalian, hari ini kita diperkenankan, kita diizinkan Tuhan untuk belajar lagi dari bagian firman Tuhan, Kejadian pasal 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Selain memiliki persahabatan yang baik, memiliki persaudaraan yang rukun dan harmonis adalah hal yang diinginkan oleh semua orang. Bagi seorang manusia yang hidup bersosialisasi, dia baru akan merasa hidupnya cukup dan menyenangkan bila dia punya persahabatan yang indah dan juga persaudaraan yang rukun serta harmonis. Kalau dia tidak terbiasa dengan hidup bersama dengan orang lain, maka dia akan merasa persahabatan itu tidak penting, persaudaraan yang harusnya ada bagian dalam hidupnya pun tidak penting. Tapi orang yang hidup dengan orang lain, bergantung dengan orang lain, dia akan merasa pentingnya hidup bersaudara dan juga hidup bersahabat. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa hidup bersaudara, hidup bersahabat, selalu ada hal-hal yang membuat kerukunan dan kasih itu nyaris hancur dan hilang. Kisah Yakub dan Esau adalah gambaran realita persaudaraan yang tak jarang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantaran sebuah soal hak yang tidak adil terbagi, lalu muncul kecemburuan dan kemudian diikuti dengan persaudaraan yang berujung pada permusuhan belasan tahun, bahkan hampir puluhan. Kekasih-kekasih Tuhan, keretakan dalam sebuah relasi kekeluargaan, dalam hal ini relasi persaudaraan, ada hal-hal yang sering kali kita temui sama seperti kisah Yakub dan Esau. Kita tidak bisa bilang hanya Yakub dan Esau saja yang begitu. Banyak sekali kita temui ada kasus di mana-mana saudara tidak saling kenal, yang awalnya lahir dari satu rahim, pada akhirnya saling menyangkali satu dengan yang lain. Pada Yakub dan Esau, apa yang adalah hak si sulung Esau diambil dengan cara yang curang oleh Yakub. Ini sebab paling sering memicu hancurnya sebuah relasi persaudaraan. Bertahun-tahun Yakub bersembunyi oleh karena kesalahan yang dia buat dan karena kecurangan yang ia buat. Tak dapat dipungkiri bahwa bertahun-tahun Yakub hidup dengan segala kelimpahan berkat yang ia dapatkan, tapi hidupnya diam-diam dihantui dengan rasa bersalah, juga rasa takut karena diancam oleh si sulung Esau. Yakub bahkan berlari, menjauh dan bersembunyi dari Esau karena ketakutannya yang mengancam. Kekasih-kekasih Tuhan, memang wajar sebagai manusia bila ada amarah dan ada benci yang amat kuat dan besar oleh Esau terhadap Yakub karena kecurangan yang dibuat oleh Yakub. Kita tahu kisah Yakub dan Esau, apa yang harusnya menjadi berkat dari orang tua kepada Esau justru kemudian tidak menjadi bagian yang harus diambil oleh Esau, tapi diambil oleh Yakub. Apa yang justru jadi hak milik atau bagian Esau yang harusnya Esau nikmati dalam sepanjang jalan kehidupannya, justru tidak bisa dia nikmati karena sebuah kecurangan yang dilakukan oleh adiknya sendiri. Apa yang diambil dari Yakub dan Esau, apa yang diambil oleh Yakub dari Esau? Kekasih Tuhan, saya ajak kita supaya kita buka Kejadian pasal 27, pasal sebelum. Kejadian pasal 27, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Saya bacakan bagi kita. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah tuayan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu yang diambil oleh Yakub dari Esau. Sebuah berkat yang cukup besar. Besar apa yang diterima oleh Yakub. Lalu apa yang pada akhirnya jadi doa seorang ayah untuk Esau, yang kemudian Esau terima? Saya ajak kita buka pasal 27, masih sama. Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Ini yang jadi bagian yang diterima oleh Esau. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini yang didapatkan oleh Esau pada akhirnya. Sebuah berkat yang sungguh berbeda jauh dari apa yang harusnya didapatkan oleh Esau dengan apa yang kemudian didapatkan oleh Yakub. Sungguh berbanding terbalik, dan inilah yang kemudian membuat Esau pada akhirnya menyimpan amarah dan kebencian serta dendam yang cukup besar terhadap Yakub. Kekasih-kekasih Tuhan, hingga pada akhirnya dalam sebuah gejolak rasa bersalah yang dirasakan oleh Yakub, dia mencoba, memang pada awalnya dia lari menjauh daripada Esau karena ketakutannya, tapi sampai pada waktunya Yakub berusaha untuk kalau dapat dia mendapatkan kasih daripada kakaknya Esau. Yakub mencoba untuk bertemu dengan Esau, meski dia takut, meski dia rasa bahwa dia akan mengalami hal yang buruk dari Esau, tapi dia mencoba untuk bertemu dengan Esau. Dia bahkan bergumul dengan Tuhan supaya kalau dapat dia bisa bertemu dengan Esau. Apa yang terjadi dalam rasa ketakutan Yakub ada pada saat itu, dia tidak seorang diri. Ada banyak orang yang ada bersama-sama dengan dia ketika pertemuannya dengan Esau. Dia bawa istri, anak-anaknya, hamba-hambanya dia bawa untuk bersama-sama dengan dia. Bahkan ada 400 orang sebagai pasukan yang hadir pada pertemuan mereka saat itu. Saya yakin bahwa dengan amarah yang ada juga ketakutan yang ada, pada waktu itu sudah pasti 400 pasukan ini, orang ini, dan juga keluarga-keluarga Yakub, mereka pasti ketakutan. Rasa tegang itu ada, ini sudah lama mereka bermusuh. Bahkan ancaman pembunuhan itu dibuat oleh Esau pada Yakub. Ini sekitar dong katumu, ini ba injak mati, ba bunuh mati. Saya yakin bahwa mereka yang ada sama-sama dengan Yakub dan Esau pada waktu itu merasa ketakutan. Tapi apa yang terjadi waktu Yakub melihat Esau, dia berjalan hingga sujud ke tanah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi 7 kali. Dia berjalan hingga sujud ke tanah. Esau yang tadinya penuh dengan amarah dan dendam serta kebencian yang besar, pada ayat yang keempat luar biasa. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Ini yang terjadi. Awalnya Yakub membayangkan pedang yang mungkin makan Yakub, tapi ternyata tidak. Esau punya kasih yang besar ketika dia lihat Yakub, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Kita bisa bayangkan suasana yang tadinya tegang justru menjadi harmonis, menjadi haru oleh karena kasih yang besar dari orang yang tadinya marah, tadinya dendam, terganti menjadi hati penuh dengan belas kasihan. Tentu bukan hal yang mudah bagi Yakub untuk bertemu dengan Esau, apalagi
oleh Esau bukan hal yang mudah. Ini sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh Esau sebagai korban dari kecurangan adiknya. Kekasih-kekasih Tuhan terluka, sakit dan kecewa selama bertahun-tahun ketika dia bertemu sesuatu yang luar biasa baik terjadi. Ada sesuatu yang tadinya berat kemudian diganti dengan kasih yang melegakan. Siapa bilang pengampunan itu mudah? Bayangkan kalau Esau, dia harus tanggung sesuatu yang mungkin kita mau bilang itu kutuk. Dan kemudian Yakub dengan enak-enak menanggung atau menerima sesuatu yang baik, tidak buruk. Ada rasa sakit di situ. Tapi keberanian Esau untuk mengampuni Yakub itu sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah memberi pengampunan bagi orang yang berlaku curang, yang mungkin mengecewakan kita atau menyakiti kita dan melukai kita. Kalau Esau berani mengampuni, artinya bahwa dia tahu pengampunan yang ia beri tidak hanya menolong Yakub sebagai yang ia benci atau yang padanya ia taruh rasa dendam, tapi Esau juga menyadari bahwa ketika dia memberi pengampunan pada Yakub, dia sekaligus telah menolong dirinya sendiri terhadap amarah dan dendam yang menahun. Benar dikatakan Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa di satu sisi mengampuni seakan-akan menguntungkan orang lain dan merugikan kita. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya pengampunan membawa kelegaan dan sukacita bagi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bilang, saya mengampuni dia, enak-enak saja dia. Buat salah lalu saya kasih maaf dia dan dia terima kasih dari saya. Kita bilang itu menguntungkan bagi dia. Seringkali orang tidak mengampuni karena orang berpikir pengampunan itu hanya menguntungkan orang yang kita benci atau padanya kita menaruh amarah dan dendam. Tanpa kita sadari bahwa ketika pengampunan itu kita beri, kita sekaligus memberi pemulihan bagi diri kita sendiri. Yakub dihantui dengan rasa bersalah belasan tahun. Itu tentu tidak enak rasanya. Esau hidup dipenuhi dengan kebencian, amarah dan dendam. Rasa tidak puas bertahun-tahun. Dan tentu itu sebuah perasaan yang tidak enak. Yang bisa pulihkan hati dan hidup mereka hanyalah satu hal, pengampunan. Kalau pengampunan itu diberi, maka mereka akan menerima sebuah kelegaan. Pengampunan adalah pintu pemulihan terhadap hati yang luka, terhadap jiwa yang sakit, dan terhadap hidup yang kacau. Pengampunan sekali lagi bukan hal yang mudah, tetapi ada hal yang lebih indah setelah mengampuni. Kita harus percaya akan hal ini. Ada hal yang lebih indah setelah kita mengampuni. Ada sebuah kelegaan. Karena egois, kekasih Tuhan, seseorang akan berat untuk melepaskan pengampunan. Tetapi apakah dengan menahan pengampunan lalu kita, dengan dendam kita, dengan amarah kita atau dengan niat untuk membalas jahat dengan jahat, nyawa yang mati bisa bangkit? Atau mungkin kaki yang patah bisa kembali utuh, pulih? Atau mungkin barang yang hancur bisa kembali utuh? Tentu tidak. Pembalasan jahat terhadap jahat justru kebanyakan membuat yang masalah semakin menjadi bermasalah. Nyawa bisa beruntun berikutan untuk terjatuh. Barang mungkin bisa lebih banyak hancur lagi saat orang tidak bisa mengampuni dan orang hanya mampu untuk membalas yang jahat dengan jahat. Mengampuni itu kewajiban kita. Sekali lagi, Bapak Mama, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mengampuni itu kewajiban kita sebagai manusia. Kita mengampuni supaya orang lain hidup dan kita pun hidup. Kita mengampuni supaya orang lain bersukacita dan kita pun bersukacita. Kita hidup mengampuni supaya orang lain sembuh dan kita pun sembuh dari luka batin yang mungkin ada di dalam hati kita. Satu hal yang paling menarik kekasih Tuhan kalau kita lihat dari kisah Yakub dan Esau. Yakub curang,
Kita akui benar itu, Yakub orang yang curang. Tetapi tetap satu hal yang tidak bisa kita mengerti dengan akal sehat, bahwa sekalipun dia curang, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Ketika Yakub ambil apa yang bukan jadi bagiannya, kita lihat Yakub hidup diberkati. Kita bilang, kok dia pencuri berkat, tapi kok dia diberkati? Kadang-kadang kita akan pikir orang buat salah, tapi kok dia diberkati hidupnya. Esau benar, tapi apa yang dia dapat? Tadi sudah kita bacakan pada ayat pasalnya yang ke-27. Dia hidup benar. Ini artinya bahwa kita harus sadar, kita ini manusia kepunyaan Allah. Dan Allah sebagai Tuhan, Dia berhak untuk memberkati siapa saja yang Dia mau. Dan kita sebagai manusia, kita tidak bisa bilang, jangan berkati dia orang berdosa, atau dia orang yang curang terhadap saya. Kita manusia tidak bisa membatasi Allah supaya memberkati hidup kita lalu orang lain. Jangan hanya karena menurut pandangan kita dia orang yang salah, dia orang yang berdosa. Kita tidak bisa. Yakub curang tetapi tetap mendapatkan kasih Allah. Lalu siapa kita untuk protes pada Allah karena Allah memberkati orang lain, sedangkan kita tidak? Saya mau bilang pada kita semua bahwa tugas kita hanya menerima apa yang adalah berkat Tuhan bagi kita, lalu kita mensyukurinya tanpa mempertanya kenapa dia diberkati lalu saya sedikit saja yang saya terima. Tugas kita hanyalah menerima lalu mensyukuri. Mengapa Esau mampu mengampuni? Sekalipun amarah dendamnya itu cukup besar, luka batinnya cukup besar, tapi kenapa dia mampu mengampuni? Karena Esau sadar, kalau Yakub berlaku curang dan jahat tetapi diberkati oleh Allah dan dilindungi oleh Allah, lalu siapa Esau untuk menahan pengampunan itu dari dirinya terhadap adiknya? Siapa dia untuk menahan pengampunan kalau dia sendiri diampuni oleh Tuhan? Orang jahat sekalipun berhak untuk menerima pengampunan. Allah berhak untuk mengasihi orang jahat. Bahkan kejahatan yang paling kejam sekalipun, dia berhak untuk mendapatkan kasih dari Tuhan. Allah jauh melampaui Esau. Dan Esau sadar itu. Dia wajib mengampuni Yakub. Dan Yakub berhak untuk menerima kasih pengampunan dari Esau. Apa yang berharga yang dilihat oleh Esau sebenarnya adalah tali persaudaraan yang tak boleh putus. Rasa dan relasi kasih antara saudara kakak beradik tidak boleh hilang dari antara Yakub dan Esau. Itu yang paling terpenting juga bagi Esau pada saat itu. Hubungan baik jauh lebih penting dibanding ego dan kepentingan kita atau keangkuhan kita. Mari melihat pada relasi yang mungkin sedang rusak dalam diri kita, dalam lingkungan kita, atau mungkin dalam rumah kita. Jangan-jangan karena ego kita tidak bisa memberi pengampunan bagi orang yang mungkin melukai akan kita. Kebanyakan orang tidak mau minta maaf, itu karena ada yang pertama, dia rasa bahwa itu bukan masalah untuk dia. Dan mungkin yang lain, alasan lain kenapa orang tidak mau minta maaf adalah karena dia merasa harga dirinya terlalu tinggi untuk minta maaf. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap hari ketika kita buat salah, kita minta ampun pada Tuhan. Tapi sejauh mana kita mengampuni sesama kita ketika mereka bersalah kepada kita? Itu harus menjadi sesuatu yang kita renungkan dalam hari hidup kita setiap hari. Pengampunan yang diberikan Esau kepada Yakub harus menjadi contoh. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita tidak bersalah terhadap orang-orang dalam rumah kita, tapi kita bersalah pada orang lain. Kalau orang lain berdoa supaya Tuhan mengampuni dia, atau kalau orang lain sampai berdoa supaya Tuhan mengampuni kita, mengapa kita menahan pengampunan itu dalam diri kita? Sebesar apapun kekecewaan, luka dan sakit hati yang kita beri,
setiap orang berhak untuk menerima pengampunan, kita layak untuk dipulihkan karena sebuah pengampunan. Jika hari ini Tuhan mendapati kita ada dalam sebuah relasi yang hancur karena ego kita, pengampunan yang kita tahan dalam diri kita, mari kita kembali dan kita berdamai. Kita mungkin tidak bermusuhan, kita mungkin tidak sakit hati terhadap orang lain, tapi kita bermusuhan dengan diri kita. Kadang-kadang orang hanya bilang kesalahan itu hanya tentang kita dan orang lain, pengampunan itu hanya tentang kita dan orang lain. Tanpa orang menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang dia tidak sadar bahwa dia sendiri bermusuhan dengan dirinya. Ketika ekspektasi tidak dia capai, dia lalu mengutuk dirinya sendiri, saya kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Dia kemudian memusuhi dirinya, apalagi ketika dia melihat orang lain lebih baik dan saya tidak. Dia kemudian memusuhi dirinya sendiri. Penting untuk berdamai dengan orang lain, tapi penting juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Menerima apa yang adalah kekurangan diri, supaya kemudian ketika kita merasakan damai itu ada di diri kita, kita juga memberi damai itu bagi orang lain dengan pengampunan yang harus kita beri. Tuhan yang telah mengampuni terlebih dahulu menolong kita supaya kita tetap hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin.